warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar sejarah ya? Sudah, Bu, insya Allah. Oke. Sudah, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. berikan link absen ke kalian. Nanti coba kalian absen di link ini ya. Kalau saya copy chat ya. Kalian akses, saya akan absen secara manual ya. Oke, Kautsar ada? Ada, Bu, hadir, Bu. Cara kita mengamalkan Pancasila yaitu dengan cara bersikap baik kepada semua orang. Mengubah dunia, itu yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Dengan pendidikan, kita dapat terbebas dari yang namanya kebodohan dan kemiskinan. Jadi jalan Pola hunian, ya, pola hunian. Terus kita bahas apa lagi? religius, Kepercayaan. atau agama Ya, kepercayaan. sistem kepercayaan dan mata pencaharian. Nah, kalau pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Kelompok peserta didik diharapkan dapat membandingkan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia secara benar. Pelajaran hari ini kita dapat mengelola alam dengan baik dan bijaksana, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah mencari solusi atas segala permasalahan melalui yang namanya musyawarah. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, hasil-hasil budaya masyarakat praaksara. Di gambar sudah terlihat ada gambar kapak primbas, ada gambar flex. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Neolitikum. Tangkai ujungnya meruncing dan cara penggunaannya dengan cara digenggam batu pipisan. Batu pipisan adalah alat penggilingan yang memiliki landasan. Fungsinya untuk menumbuk makanan, menghaluskan cat-cat merah. Tikum adalah tembikar ataupun gerabah. Jadi, gerabah adalah salah satu peninggalan dari zaman Neolitikum. Fungsi gerabah ataupun tembikar ini adalah untuk perkakas rumah tangga ataupun keperluan religius. Apa sih fungsi dari dolmen? Saya, Bu, Saskia Dila. Silahkan Saskia. Dolmen itu berfungsi sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Selain itu ada juga yang Sarkofagus fungsinya untuk menyimpan jenazah. Saya, Bu, Raisya. Silahkan Raisya. Jadi warga itu digunakan sebagai tempat penguburan atau pelaksanaan ritual kematian. Nah, karena bentuknya yang kecil dan sempit, mayat tersebut diletakkan dalam posisi menekuk lutut. Ya, betul. Terima kasih buat anak-anak yang jawab. Makasih Raisya, makasih Kautsar, dan makasih juga Saskia. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Yang bisa kita ambil adalah musyawarah. Musyawarah ini biasanya dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua untuk memberikan berbagai persoalan atau permasalahan. Lanjut, ada pada masyarakat praaksara bercocok tanam dengan teknik slash and burn. Dan kalau pada saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat sudah mampu mengembangkan yang namanya tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik ini sangat bermanfaat di tengah keterbatasan lahan pada saat ini. Di bidang bahari, keberadaan perahu bercadik masih dipergunakan oleh para nelayan. Replika dari kapak genggam. Sebenarnya kapak genggam itu bentuknya seperti apa? Ini kayak gini kapak genggam. Terlihatkah? Nah, ini adalah replika dari kapak genggam. Ini adalah batu yang bisa digenggam, yang dipergunakan pada zaman Paleolitikum. Nih, ini bentuknya kapak primbas ya anak-anak. Nih, ukurannya lebih kecil daripada kapak genggam ya.
Ini flex. Jadi flex itu modelnya kayak kapak genggam sama kapak genggam diadu kan otomatis begini kan otomatis ada serpihan batu yang keluar kan ya. Nah, serpihan batu inilah yang dikenal dengan nama flex gitu. Kan di zaman Neolitikum salah satunya adalah kapak lonjong atau kapak persegi. Nah, bentuknya seperti apa? Nih, ini bentuk kapak lonjong. Sudah dihaluskan di seluruh sisinya kalau di zaman yang Neolitikum. Ini bentuknya. Nah, di sini ada gambar kapak genggam. Kapak genggam ini adalah salah satu peninggalan dari zaman Paleolitikum. Bentuknya seperti Maura, apa pertanyaannya? Saya ingin bertanya, apa itu perbedaan kapak genggam dengan kapak perimbas, Bu? Terima kasih. Oke, tadi ini ya yang Naura tanyain ya bedanya kapak genggam sama kapak perimbas. Oke, bedanya kapak genggam, ini kapak genggam sama kapak perimbas itu berbeda dari segi ukuran dan fungsinya. Kalau kapak genggam berfungsi untuk membunuh hewan buruan sebagai senjata menyerang lawan ataupun menumbuk biji-bijian. Nah, kalau kapak perimbas ini ukurannya lebih kecil daripada kapak genggam. Fungsinya adalah untuk mencungkil umbi-umbian atau menggali tanah. Begitu Maura. Maura sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tentang video masyarakat tadi, Bu. Oke. Mengapa tradisi masyarakat tersebut hampir punah? Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada Kausar dan Naila akan membahas mengenai membandingkan hasil-hasil budaya masyarakat Praksara. Jadi 4, kelompoknya Raisya dan kelompoknya Dwi itu adalah menganalisis nilai-nilai budaya masyarakat Praksara yang masih ada hingga saat ini. Ciri-ciri kapak genggam. Jadi kapak genggam itu bentuknya meruncing dan kulit batunya masih melekat pada pangkal alatnya. Serta ketajamannya dibentuk melalui pemangkasan pada suatu permukaan batu. Gitu, Sar. Coba bentar, pelan-pelan ngomong. Ciri-ciri kapak genggam. Kenapa Del tadi? Coba tolong bacain lagi. Dia bentuknya meruncing. Bentar. Bentuknya meruncing. Terus? Dan kulit batu masih melekat pada pangkal alatnya. Itu masih melekat pada apa? Pangkal alatnya. Pangkal alatnya. Oke. Gimana anak-anak Terus? bisa? Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Ini lagi Oke. ditulis. Ada Kalau masalah? ciri-ciri... Oh, enggak, Bu. Oke. Enggak, Bu. Sejauh ini enggak ada ini. Enggak ada Silakan dilanjutkan. masalah. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, Ibu. Kasih ya, Bu. Gimana tuh? Agak ngeruncing gitu. Terus Iya. kulit batunya juga masih pakai batu-batuan gitu. Coba deh kamu ke KPD-nya biar langsung. Sambil aku bacain. Mungkin ada yang tahu dan bisa sebutin apa aja sih nilai-nilai budaya pada zaman Praksara. Coba mau tahu Avianita. Jadi nilai-nilai budaya masa Praksara ada gotong royong, musyawarah, keadilan, kepercayaan, bercocok tanam, sama bahari. Dari gitu. Dibentuk melalui Oh, melalui Ayo, sudah selesai? pemangkasan. pemangkasan. Iya, Bu, dikit lagi selesai, Bu. Oke. Pemangkasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur, ketua dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. Sulit bentuknya meruncing, kulit batu masih melekat pada pangkal alatnya, ketajaman dibentuk melalui pemangkasan pada satu permukaan batu, terbuat dari batu riolit, fonolit, kuarsit, dan batuan keras,
dan biasanya berukuran genggaman tangan. Nah, yang kedua ini ada batu pipisan. Nah, batu pipisan ini mempunyai ciri-ciri ukuran batu. Pada masa Paleolitikum itu alatnya itu masih kasar, dan pada masa Mesolitikum itu sudah dihaluskan di salah satu sisi, dan pada masa Neolitikum sudah dihaluskan seluruh sisinya. Oke, sampai sini apakah Dari bentuknya, apakah cobek yang kita miliki saat ini merupakan peninggalan seperti batu pipisan? Tali cobek sama seperti batu pipisan, baik wujud maupun fungsinya. Oke, terima kasih Marcella, terima kasih Enggar, dan terima kasih untuk seluruh kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nilai-nilai budaya praksara masih ada hingga saat ini. Kehidupan manusia purba pada masa praksara yang berlangsung selama ratusan ribu tahun menyimpan banyak nilai-nilai relevan budaya yang masih ada hingga saat ini. Sebagai manusia modern, dapat mengambil nilai-nilai tersebut sebagai bahan refleksi diri demi menjadi manusia yang lebih baik. Berikut bentuk nilai-nilai budaya praksara yang hingga saat ini masih ada. Yang pertama itu ada musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praksara telah menggambar Kelompok 4. Salah satu nilai budaya masyarakat praksara adalah musyawarah. Beberapa waktu yang lalu kita melihat para anggota dewan sedang melakukan rapat pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tetapi pemimpin rapat malah mematikan mic saat salah satu anggota dewan melakukan interupsi. Bagaimana pendapat tentang kelompok kalian tentang hal itu? Hanya menjalankan tugasnya untuk menertibkan peserta rapat yang ingin menyampaikan pendapat. Dan pimpinan sidang mempunyai hak untuk mengatur jalannya rapat. Berdiskusi, kita akan mendiskusikan permasalahan bersama orang lain. Setiap orang memiliki pendapat dan ide masing-masing. Ketika seseorang menyampaikan pendapatnya, maka kita harus mendengarkan dan menghormatinya. Itu merupakan timbal balik dari setiap individu ketika menyampaikan pendapat. Menghormati dan dihormati. Saat ini itu hampir sama dengan batu pipisan pada zaman praksara. Kemudian bagaimana sih ketika masyarakat Indonesia itu kan punya budaya musyawarah, seharusnya para pemimpin yang berada di anggota DPR seharusnya tidak melakukan tindakan mematikan mic pada saat salah satu anggotanya melakukan interupsi. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, kalau kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain juga dulu. Hasil kebudayaan di masa Paleolitikum, permukaan alatnya masih kasar. Di masa Mesolitikum, permukaan salah satu sisi alatnya sudah dihaluskan. Dan di masa Neolitikum, di seluruh permukaan alatnya sudah dihaluskan. Itu saja, Bu. Praksara juga memberikan warisan sikap berupa gotong royong, musyawarah, keadilan, bahkan masyarakat saat ini sudah mampu mengembangkan cara bercocok tanam dengan cara hidroponik. Oke, terima kasih Naura. Kita berikan tepuk tangan untuk Naura. Nah, refleksinya masyarakat praksara tuh mampu menghasilkan alat-alat yang terbuat dari batu untuk keperluan hidupnya. Jadi contohnya kayak kapak genggam, kapak perimbas, batu pipisan, kapak genggam Sumatera, kapak lonjong, dan lain-lainnya. Di Indonesia bisa diterapkan secara adil, tidak meruncing ke bawah. Terlebih jika kita melihat upacara penyambut kebebasan. Ada salah satu artis mantan narapidana terkait kasus pedofilia malah disambut seperti atlet yang baru mendapatkan emas seperti dalam Olimpiade Jepang. Padahal tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Akan uji kompetensi yang adanya di LKPD, ada 5 soal di sana. Silakan kalian kerjakan langsung di LKPD-nya ya. Nanti kalau sudah selesai, boleh diupload di Google Classroom-nya. Oke, sekian dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya Ibu.